Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya ini ya? Di masa pandemi seperti sekarang, jangan lupa kalau mau keluar pakai masker gitu. Ya, semoga ini sehat-sehat semua ya. Bapak juga alhamdulillah sehat. Oke, hari ini pada kelas 3 pembelajaran 5 dan 6 nanti akan bersama Pak Krisna. Ya, sebelum masuk ke pembelajaran ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, untuk mempersingkat waktu ada baiknya kita langsung masuk ke media pembelajarannya. Oke, baik. Berarti ini materi pembelajaran untuk kelas 3, tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Ini kelanjutan dari kemarin ya, sama buku kita, pembelajaran 3 dan 4. Oke, next. Oke, tujuan pembelajaran, apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama, dapat menceritakan kembali isi dongeng dan menemukan pesan baik dalam dongeng dengan gambar. Yang kedua, yaitu nanti dapat menceritakan pengalaman mendoakan orang lain dengan gambar sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila. Dan yang ketiga, dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Oke, sebelum masuk, ada baiknya kita bismillah terlebih dahulu ya, supaya berkah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, next. Kita masuk ke kegiatan pertama. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan tentang kebaikan. Kali ini, Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau ladang. Setiap harinya, petani itu menyiram dan merawat tanaman yang ada di tanaman. Sehingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap untuk dipanen. Nah, ini ada dongeng ya, tadi yang judulnya Petani yang Baik Hati. Akan Bapak bacakan, nanti anak-anak bisa memetik sebuah kisah yang sangat menarik ini. Paragraf pertama ya, akan Bapak ceritakan. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati luka kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari dirawat, burung pipit itu dilepaskan kembali ke alam bebas. Paragraf kedua. Nah, beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung yang tadi ya. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu burung itu pun pergi. Petani itu pun sangat berterima kasih kepada burung tersebut. Paragraf ketiga. Besoknya sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu, pohon semangka pun akhirnya tumbuh. Semakin lama pohon itu pun semakin besar ya. Akhirnya pohon semangka itu berbuah dan petani itu sangat senang. Ia pun mengambil ketiga buah semangka tersebut. Nah, pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkahan emas dan juga berlian yang berkilauan. Petani itu tentunya kaget, bercampur senang ya. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Nah, keluarlah bahan-bahan bangunan. Kayak itu loh, kayak material, ada bata, kemudian ada semen dan lain-lain. Nah, petani itu merasa sangat bahagia. Kemudian ia pun membelah semangka yang terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Paragraf terakhir, akhirnya karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang-orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Oke, kita kembali lagi pada dongengnya ya. Nah,
dalam dongeng tersebut tentunya kita bisa memetik sebuah nilai hidup yang sangat berharga ya anak-anak. Pesan baik seorang petani ya kepada apa ya tadi ya? Coba sebutkan. Tadi tidak hanya kepada binatang ya, ada kepada tumbuhan juga ya. Dia sudah merawat apa itu tadi? Merawat burung yang terluka. Kemudian dia juga menanam semangka tadi ya, sampai ada 3 buah ya. Nah, yang terakhir dia juga membagikan hartanya kepada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Nah, pesan yang dapat kita petik dalam dongeng ini tentunya adalah perbuatan baik akan mendapatkan balasan yang baik pula. Meskipun perbuatan baik dilakukan kepada binatang atau tanaman, maka kebaikannya akan tetap kembali kepada kita. Itu. Ini tadi ya, perbuatan baik petani. Satu, ada menolong burung pipit yang kakinya terluka. Kedua, melepaskan burung pipit kembali ke alam bebas. Yang ketiga, merawat bibit semangka hingga berbuah. Dan yang terakhir, membagikan hartanya untuk orang lain. Nah, tadi itu kan dongeng dari Pak Petani yang baik hati. Nah, ini Bapak mau tanyain, kira-kira anak-anak pernah melakukan perbuatan baik apa kepada orang lain? Ayo, nanti bisa dituliskan ya pada tugasnya. Nah, kemudian ini masuk ke kegiatan Ayo Berlatih. Dayu dan teman-teman mengunjungi kebun manggis. Oh, ini bukan ya, bukan petani yang tadi ya, ini kebun yang lainnya. Kebun manggis itu milik Paman Dayu. Oh, Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Nah, ini melanjutkan materi yang kemarin mengenai sifat pertukaran pada matematika ya, yang sudah dijelaskan oleh Bu Govita. Ini pembahasan lanjutnya. Nah, untuk operasi sifat pertukaran pada penjumlahan ada 3 cara yang menurut Bapak ini sangat mudah. Yang pertama yaitu kita balikan operasi hitungnya. Yang dimaksud operasi hitung, coba kita lihat soalnya lagi. Karung Dayu berisi 540. Nah, karung Siti berisi 590. Kita coba masukkan seperti ini ya. Ada 540 tambah 590, kemudian di bawahnya coba dibalik 590 ditambah 540. Nah, langkah yang kedua yaitu hitung hasilnya. Setelah kita jumlahkan, ternyata kita mendapatkan hasil 1130. Nah, ini kan hasilnya sudah sama. Nah, karena sudah sama, kemudian nanti bisa dijabarkan di bawahnya. Seperti ini. 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540 karena hasilnya sama. Oke, refleksi. Tadi kita sudah membahas mengenai sikap baik pada semua makhluk hidup termasuk untuk manusia, hewan, dan bahkan tumbuhannya sudah digambarkan melalui sifat baik seorang petani pada cerita tadi. Kemudian yang kedua ada pertukaran pada matematika, yaitu penjumlahan yang dimaksud adalah jika angka yang jumlahnya dibalik urutannya, maka hasil penjumlahannya akan tetap sama. Seperti ini tadi ya. Oke, baik. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Semoga pembelajarannya bermanfaat. Tugas hari ini nanti akan Bapak sertakan dalam bentuk Microsoft Word. Nanti anak-anak akan menggambar kalau tidak salah ya. Bapak sudah membuatkan tugas-tugasnya. Nanti dikerjakan di buku tugas. Baik, demikian materi yang sudah Bapak sampaikan. Nanti bila masih ada yang bingung-bingung gitu, nanti boleh ditanyakan di WhatsApp group. Ya, semoga bermanfaat ya videonya ya. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.